Pernah perhatiin nggak sih? Di setiap kantor tuh kayaknya selalu ada satu orang yang wibawanya gede banget. Padahal jabatannya biasa aja. Dia bukan bos, tapi anehnya kalau dia ngomong, semua orang langsung dengerin. Nah, di sini kita bakal bedah rahasianya. Gimana caranya membangun pengaruh kayak gitu. Jadi gini, rasa hormat di kantor itu ada dua macam. Pertama, hormat karena jabatan. Ya, ini sih sifatnya sementara. Begitu jabatannya lepas, ya hilang juga rasa hormatnya. Nah, yang kedua, dan ini yang mau kita fokusin, adalah rasa hormat karena kepribadian atau karakter. Tipe yang ini nih, permanen. Bahkan bakal nempel terus meskipun kita udah pindah kerja. Inilah pengaruh yang paling asli dan paling kuat. Oke, kalau pengaruh sejati itu bukan datang dari jabatan, terus dari mana dong? Jawabannya simpel, dari siapa diri kita, bukan apa posisi kita di struktur perusahaan. Dan ini bukan cuma asumsi loh, ada datanya. Sebuah studi dari Harvard Business Review nemuin hal yang wow banget. Ternyata 70% pengaruh seseorang di kantor itu datangnya dari kredibilitas pribadi, bukan dari jabatan formal. Intinya apa? Orang itu lebih milih ngikutin orang yang mereka percaya dan anggap kompeten, bukan cuma karena disuruh sama atasan. Oke, sekarang kita udah paham kenapa karakter itu penting banget. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya? Nah, kita akan langsung masuk ke panduan praktisnya. 7 pilar buat membangun rasa hormat yang benar-benar tulus. Ini dia nih, 7 langkah yang jadi peta jalan kita. Kita akan bahas satu persatu mulai dari yang paling dasar, yaitu jadi orang yang bisa diandelin. Oke, pilar pertama. Ini benar-benar fondasinya. Coba deh pikirin, di tempat kerja, ada nggak sih yang lebih dihargai dari orang yang bisa dipercaya? Orang yang kalau dikasih tugas, pasti beres, nggak pakai drama, dan selalu nepatin janji. Kuncinya itu ada di konsistensi terutama di hal-hal kecil. Waktu Anda nepatin janji, bahkan janji yang kelihatannya sepele, sebenarnya Anda lagi ngebangun reputasi yang besar. Atau waktu Anda tanpa disuruh langsung bantu tim yang lagi keteteran, atau benerin masalah kecil tanpa ngeluh. Orang tuh bakal ngelihat Anda sebagai solusi. Dan inilah hebatnya jadi orang yang bisa diandelin. Anda nggak perlu caper atau cari perhatian, karena hasil kerja Anda udah ngomong sendiri, kenceng banget malahan. Lanjut ke pilar kedua. Nah, ini nih yang bakal bikin fondasi tadi jadi makin kokoh. Di dunia kerja yang sering kali ya, atau sendirilah, penuh tekanan, kemampuan buat tetap tenang itu kayak superpower, langka, dan berharga banget. Coba bayangin deh, lagi ada krisis, proyek mau deadline tapi gagal, atau klien ngamuk-ngamuk. Di saat semua orang panik dan sibuk saling nyalahin, Anda justru fokus, oke, jalan keluarnya apa? Kemampuan buat ngelola emosi dan ngambil satu aja keputusan dengan kepala dingin di tengah kekacauan itu bisa nyelamatin satu tim loh. Dan tanpa sadar, orang-orang bakal mulai mikir, wah orang ini tenang, berarti dia kompeten. Dan akhirnya, mereka bakal nyariin Anda setiap kali ada masalah. Oke, pilar nomor 3. Yang satu ini penting banget. Ini soal seni ngasih masukan atau kritik yang membangun. Tujuannya biar dapat hormat, bukan bikin orang jadi takut. Ini soal cara kita ngomong pas ada yang salah dan perlu dibenerin. Jadi ketimbang nyerang rekan kerja di depan orang banyak, panggil dia, ajak ngobrol baik-baik 4 mata. Gunain nada yang suportif, bukan yang ngehakimin. Cara ini tuh nunjukin kedewasaan emosional yang luar biasa. Orang bakal lihat kalau Anda peduli sama hasil kerja, tapi juga peduli sama hubungan baik. Makanya, gak heran kalau masukan dari Anda bakal lebih didengarin daripada perintah langsung dari bos. Pilar keempat. Ini adalah inti dari karakter, integritas. Integritas itu gimana ya? Sesuatu yang bisa dirasain sama orang lain meskipun nggak ada bukti hitam di atas putih. Mereka bisa lihat itu dari pilihan-pilihan kecil yang Anda ambil setiap harinya. Integritas itu bukan cuma soal nggak korupsi ya, jauh lebih dari itu. Ini soal berani ngomong, maaf saya rasa ini nggak adil. Tentunya dengan sopan ya, pas yang lain pada diam aja. Ini soal milih jalan yang benar, bukan jalan yang paling gampang. Mungkin saat itu orang nggak setuju sama Anda, tapi percaya deh, mereka bakal ingat sama keberanian Anda. Dan ingat, rasa hormat yang didapat dari integritas itu awetnya seumur hidup. Beda jauh sama pujian sesaat karena kita cuma iya-iya aja. Lanjut, pilar kelima. Nah, di setiap tim itu kan pasti ada dinamika sosialnya ya, ada aja gesekannya. Orang yang dihormati itu biasanya adalah si perekat. Orang yang bisa jadi jembatan pas ada konflik dan jago ngejaga suasana tim tetap adem. Jadi, pas lagi ada dua kubu yang berselisih, Anda itu jadi penengah yang netral, yang bisa nenangin situasi tanpa mihak siapa-siapa. Anda itu yang bikin lingkungan kerja jadi positif. Ini yang namanya kepemimpinan senyap atau silent leadership.
Orang nyamperin Anda bukan karena lihat jabatan Anda, tapi karena mereka tahu Anda punya kemampuan buat nyatuin orang. Pilar keenam. Ini kedengarannya simple banget, tapi dampaknya wow, luar biasa. Intinya, rasa hormat itu nular. Anda nggak bisa maksa orang buat hormat sama Anda, tapi Anda bisa memulai duluan. Apa yang Anda kasih, itu yang bakal balik lagi ke Anda. Contohnya, gampang. Waktu Anda ngasih pujian tulus ke teman di depan tim, atau sesederhana bilang terima kasih, tapi benar-benar dari hati. Hal-hal kayak gini itu ngebangun pengaruh emosional. Orang jadi hormat sama Anda bukan karena takut atau karena Anda punya kuasa, tapi karena kebaikan dan kehangatan hati Anda. Dan pilar terakhir, pilar ketujuh, ini soal kompetensi yang kelihatan dari tindakan, bukan dari omongan. Tahu kan pepatah, ilmu padi makin berisi makin merunduk? Nah, orang yang beneran jago itu nggak perlu banyak kohar-kohar buat ngebuktiin keahliannya. Waktu Anda bisa datang dengan solusi yang konkret pas ada masalah, atau ngajarin rekan kerja yang kesulitan dengan sabar tanpa bikin dia ngerasa bodoh, rasa hormat itu bakal datang sendiri, secara alami. Jadi, kuncinya di sini adalah kombinasi maut antara kecerdasan dan kerendahan hati. Campuran dua hal ini bakal menciptakan wibawa alami yang nggak akan bisa dibeli pakai jabatan setinggi apapun. Nah, kita udah ngebahas ke-7 pilarnya. Sekarang, kita tarik benang merahnya. Pada akhirnya, semua ini bukan cuma soal gimana caranya dihormatin hari ini di kantor. Ini tentang ngebangun sebuah warisan, sesuatu yang lebih besar dari sekedar jabatan di kartu nama. Ingat baik-baik kalimat ini ya, jabatan itu bisa datang dan pergi. Hari ini manajer, besok bisa jadi staf biasa lagi. Tapi wibawa, rasa hormat yang lahir dari karakter, dari cara Anda diandalkan, dari ketenangan Anda, dari integritas Anda, itu bakal nempel selamanya. Itulah yang bakal diingat orang dari diri Anda lama setelah mereka lupa apa jabatan Anda. Sekarang saya mau nanya ke Anda, setelah dengerin semua tadi, coba deh direnungin. Menurut Anda pribadi, dari 7 pilar itu, atau mungkin ada yang lain, kualitas apa sih yang paling penting buat ngebangun wibawa tanpa perlu jabatan tinggi? Coba deh tulis jawaban Anda di kolom komentar. Saya pengen banget denger pemikiran Anda, biar kita bisa sama-sama belajar.